Testing. Jo lagu Jo. Ada lagu kan? Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu Bapa. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi. Besar kemurahan. Berkati kami anak-anak-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa. Karena Engkau telah tentukan kami dan menetapkan kami untuk mengikuti jejak-Mu Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Katakan dari hatimu, sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau ikut Yesus. 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 Katakan, sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
selama-lamanya. Serukan. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Saya mau iring Yesus sampai selamanya. Sampai selamanya. Saya mau mengikut-Mu Tuhan. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Ya selamanya, selamanya, selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Aku mau iring Engkau Tuhan. Aku mau ikut Engkau Yesus dengan kekuatanku, dengan segenap jiwa ragaku. Saya mau iring Yesus. Hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Saya mau iring Yesus selamanya. Sampai selamanya. Hanya Yesus yang dimuliakan. Hanya Yesus yang ditinggikan. Hanya Yesus yang disanjung selama-lamanya. Saya mau perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. tiada seperti Kau besar, Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang terbesar, termulia, terbesar, termulia, terbesar, termulia. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Bapa, meskipun kami pikul salib dan sangkal diri, kami harus tetap ikut Yesus. Sebab tiada yang lebih besar dari Yesus, yang sanggup memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Tiada yang terlebih besar seperti Yesus, yang telah menyediakan kepada kami keselamatan yang kekal. Tiada yang lebih besar daripada Yesus kami, yang telah memberikan kami jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tiada yang lain selain Yesus. Engkau terlebih besar. Layaklah kami ikut Engkau, Yesus. Biarlah kami memikul salib kami. Biarlah kami menyangkal diri kami dan mengikut Engkau, Yesus. Karena Engkau terlebih besar daripada kami. Engkau terlebih besar daripada langit dan bumi. Engkau terlebih besar daripada bulan dan bintang. Engkau terlebih besar daripada lautan dan segala isinya. Bahkan Engkau telah menciptakan semuanya itu. Milik-Mulah semuanya itu, Tuhan. Bahkan segala kemuliaan, segala hormat milik kepunyaan-Mu, Yesus. Engkau telah membuka jalan bagi kami. Engkau telah sediakan jalan bagi kami. Engkau yang meluruskan jalan bagi kami. Layaklah kami mengikut Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Karena Engkau telah turun dari surga dan Engkau telah naik ke surga. Tiada yang lain selain Yesus. Hanya Engkau, Yesus, yang telah turun ke surga. Engkau adalah Allah yang mengambil rupa seperti manusia. Engkau yang tinggal di antara manusia. Engkau yang telah taat kepada rancangan Bapa yang diberikan kepadamu. Dan Engkau telah menyerahkan dirimu. Engkau telah dibunuh dan mati. Engkau telah bangkit. Engkau telah dibangkitkan. Dan Engkau telah naik ke surga.
Engkau terlebih besar dari masalah kami. Engkau terlebih besar daripada situasi kami. Engkau terlebih besar dari penyakit kami. Engkau terlebih besar dari cabaran kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang besar bersemayam dalam hati kami, Tuhan. Kami percaya apabila kami mengikut Yesus, kami akan dapatkan segala yang dijanjikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat ke bumi. Sesungguhnya kepada kamu telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Karena kebesaran-Mu Yesus, Engkau yang telah melemparkan malaikat-Mu yang memberontak dengan keangkuhan dan kesombongannya, yaitu Lucifer. Engkau telah melemparkan, menendang mereka keluar dari tempat yang maha tinggi itu. Engkau besar Yesus. Engkau besar Yesus. Kami percaya apabila kami iring Yesus, ikut Yesus, kami tidak dikecewakan. Kami tidak akan dipermalukan. Kami tidak akan kembali dengan hati yang hampa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah Roh Kudus. Sembuhkan, segarkan, pulihkan, kuatkan kami oleh firman hidup-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapa, kami percaya Engkau akan mengajarkan kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan meteraikan firman-Mu ke atas kami. Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kami mau nyatakan, kami mau istiharkan bahwa kesukaan kami adalah mengiring Yesus, mengikut jejak Yesus, mengikut tapak kaki Yesus, mengikut Yesus. Itu menjadi kesukaan kami. Jika kami mempunyai kesukaan yang lain selain mengikuti Yesus, tentu kesukaan yang lain itu adalah duniawi, yaitu mengikut kuasa-kuasa kegelapan yang memerintah di udara ini. Tapi kami telah memilih, kami telah membuat keputusan, kami telah berkomitmen untuk mengikut-Mu Yesus. Pagi hari ini biar firman-Mu memberikan kepada kami alasan mengapa kami harus mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sharing tentang mengikut Yesus. Dengan tajuk firman Tuhan pagi hari ini, berjalan bersama Yesus. Saya jemput kita semua, mari kita berjalan bersama Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Injil Matius 16 ayat 21 hingga 24. Matius 16 ayat 21 hingga 24, Yesus menjemput kamu dan saya untuk berjalan bersama Dia. Amin. Saya percaya tentu kamu setuju, karena kita orang percaya, orang yang telah dipilih oleh kasih karunia Bapa melalui Kristus. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita setuju untuk berjalan bersama Yesus. Selama kita hidup di dalam dunia ini, ya, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita menunggu kedatangan Yesus. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Tetapi Yesus berkata, aku akan datang kembali.
masa dan waktunya kamu tidak tahu. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita, Dia akan datang kembali. Kedatangannya itu pasti. Dan kedatangannya seperti pencuri. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, adalah wajib untuk kamu dan saya berjalan bersama Yesus, mengikut tapak kaki Yesus, mengikut jejak kaki Yesus, karena Dia adalah gembalaku yang agung. Mari kita katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala kita, saudara, kalau kamu mengaku Tuhan itu gembala kamu, maka kamu harus mengikuti gembala, harus berjalan bersama gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan akan aku. Segala sesuatu yang kita perlukan tidak akan kekurangan. Segala keperluan kamu dan saya pasti dicukupkannya. Kalau kamu dan saya berjalan bersama gembala, yaitu Yesus. Mengikut Yesus dari belakang. Mari kita lihat, kita baca Injil Matius 16 ini ayat 21. Tajuknya di sini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saya ulangi ayat 21, saya baca dengan cara saya menyimpulkannya ya, supaya kita dapat tangkap sari dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi apa yang Yesus ceritakan kepada murid-murid di sini adalah tentang amanat yang dipegang, yang dibawa oleh Yesus dari Bapanya di surga ke bumi. Selama aku di bumi ini, aku harus menggenapkan, melaksanakan, menyelesaikan amanat yang ditetapkan oleh Bapa kepadaku. Kemudian dalam ayat berikutnya, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Petrus menghalang. Sebenarnya yang menghalang bukan Petrus. Ya. Seperti roh jahat yang berbisik kepada Yudas, demikian ada roh jahat yang berbisik, mengirimkan pemikiran dan ide untuk dikata kepada Yesus, kepada Petrus. Ya. Apa katanya? Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Henyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan
apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi sebaik saja Petrus menarik tangan Yesus dan berkata kepada Yesus, kiranya Tuhan menjauhkan kamu, kiranya Allah menjauhkan kamu, dikatakan. Ya, dikatakan Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripada kamu. Maksudnya kiranya Allah menjauhkan kamu daripada dibunuh dan dibangkitkan. Maka serta-merta Yesus katakan, henyalah kau iblis, henyalah iblis, dikatakan. Engkau satu batu sandungan. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, pertama-tama dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku, kata Yesus. Karena baru-baru ini saya berjumpa seseorang, dia berkata dengan saya percaya Yesus, saya masih percaya Yesus, tetapi saya tidak mau ikut Yesus. Saya kata iblis pun begitu juga, sama dengan kamu, saya kata. Iblis sama dengan kamu, saya kata dengan dia. Iblis pun percaya, tetapi tidak mau menjadi pengikut Yesus. Saudara, percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus tidak sama. Tidak sama. Ini dua perkara yang berbeza. Karena banyak orang di dunia ini yang percaya kepada Yesus. Malah waktu saya masih beragama Hindu, di patung berhala saya di dalam bilik spesial, ada bilik spesial, ada patung-patung dewa kami dulu. Di sebelah patung itu ada gambar Yesus lagi. Maksudnya kalau dewa saya tak sanggup, biarlah gambar Yesus itu tolong. Jadi maksud nenek saya ataupun orang tua saya dulu, mereka percaya juga kepada Yesus. Tetapi mereka tidak mau mengikut Yesus. Karena kalau mau mengikut Yesus, mereka harus membuang dewa-dewa itu. Mereka harus menyangkal dirinya. Mereka harus pikul salib Yesus. Dan mereka harus ikut Yesus. Jadi sebelum ikut Yesus itu, ada tindakan-tindakan yang permulaan. Ada tindakan-tindakan yang permulaan. Komitmen yang harus kita buat lebih dahulu sebelum kita ikut Yesus. Menyangkal diri, itu dulu kita harus lakukan. Maksudnya segala sesuatu yang dahulunya mengikat kita, menahan kita, menghalang kita, menggoda kita, membelenggu kita, haruslah kita buang, kita ketepikan, kita hancurkan. Baru kita ikut Yesus. Saya ingat dulu waktu saya ambil keputusan ikut Yesus. Ya, luar biasa ini saudara. Waktu saya ambil keputusan ikut Yesus. Ya, selepas 6 bulan saya berkurung diri dalam bilik. Kalahkan pengantin baru. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya masih lagi beragama Hindu ya, tetapi saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam selama 6 bulan. Kurung diri dalam rumah. Tetapi di awal bulan ke-6
tahun 1989. Ketika Tuhan Yesus memanggil saya di dalam bilik saya, saya datang kepada Yesus. Tapi perbuatan yang saya lakukan permulaan sebelum datang kepada Yesus itu luar biasa, saudara. Ya. Hari itu saya ingat hari Kamis waktu Yesus hadir dalam bilik rumah saya. Waktu Yesus memanggil saya kata, "Iya, saya akan ikut kamu." Saya pergi ke gereja. Waktu itu belum ada bus, bus sudah ada, tambang yang belum ada. Jalan kaki, saudara, pergi gereja 10 km jalan kaki jam 6 pagi. Ya, sekarang orang ada kereta pun malas ke gereja. Berjalan kaki 10 km. Masih gelap, saya sudah jalan tuh. Ya, kadang-kadang ayam belum bangun, saya sudah bangun. Ya, kamu tahu lah ayam bangun jam berapa ya. Untuk mencari wajah Tuhan. Dan hari Ahad saya kembali dari gereja, saya buat keputusan. Yes, saya mau ikut Yesus. Ya, hari pertama Ahad saya ke gereja dan sampai ke rumah terus saya membuat tindakan keputusan yang luar biasa. Saya bungkus semua berhala-berhala, semua buku-buku penyembahan, semua buku-buku meditasi, semua buku-buku bacaan-bacaan hidup saya itu, saya bungkus semua dalam goni yang karung yang besar. Saya pikul, saudara. Karena tidak jauh dari tempat saya itu kira-kira 1 kilometer ada sungai. Saya berdiri di tepi sungai. Saya kata, berhala-berhala ini saya tidak perlukan lagi. Saya mau ikut Engkau, Yesus. Ini saya ngomongnya di tepi sungai ini, saudara ya. Waktu saya mau baling goni itu karena berat dan besar, saya pun takut saya terbaling sekali. Tapi akhirnya dalam nama Yesus, saya baling ke dalam sungai. Keputusan Yesus, mengikut Yesus itu keputusan yang saya harus buat. Kalau kamu tidak buang apa yang kamu sukai, kalau kamu tidak buang apa yang kamu sembah dulu, kalau kamu tidak buang apa yang kamu anggap dulu adalah perlindung ataupun jimat, kalau kamu tidak buang apa yang kamu andalkan dulu, jangan-jangan kamu berpikir kalau seandainya aku ikut Yesus 6 bulan ini, Yesus tidak tolong, aku akan patah balik. Itu sebabnya kita harus buat keputusan. Supaya Yesus melihat keputusan kamu, Yesus memberikan hadiah. Kalau kamu mengikut Yesus, tapi tidak membuat keputusan untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, berarti kamu tidak ada iman. Karena sebelum kita melihat Yesus, kita harus percaya. Sebelum kita mengikut Yesus, kita harus percaya. Sebelum kita lihat mujizat, kita harus percaya. Jadi Yesus berkata kepada Petrus dan murid-muridnya, kehendak Bapa kepada kamu adalah sama dengan kehendak Bapa kepada saya, kata Yesus. Seorang guru, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, walaupun kamu tidak harus dipakukan di kayu salib, setidak-tidaknya kamu harus pikul salib. Yesus berkata, kehendak Bapa kepada semua orang yang mengambil keputusan menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, dia haruslah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus.
Bukan mengikut Yesus dulu, kalau ada mujizat baru nanti belajar menyangkal diri. Demikian juga Yesus menjelaskan dalam ayat yang ke-21 ini, Yesus menjelaskan kepada para muridnya, pada kamu semua hari ini. Yesus katakan, aku akan ke Yerusalem. Aku akan ditangkap. Aku akan dianiaya. Aku akan dibunuh. Tetapi aku akan dibangkitkan, kata Yesus. Ini adalah rancangan Bapa, kehendak Bapa untuk Yesus. Apa yang baik untuk Yesus daripada Bapa adalah baik untuk kamu dan saya. Amin. Apa yang baik untuk Yesus, baik untuk kamu. Apa yang ditunjukkan Yesus adalah teladan untuk kamu dan saya. Kalau Yesus bertekad menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan amanat daripada Bapa, maka Yesus harus menyelesaikannya. Maksudnya Yesus harus mengajarkannya, menunjukkannya, mengatakannya kepada murid-muridnya, supaya mereka juga harus tahu, harus ikut apa yang ditetapkan Bapa kepada mereka sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus. Jadi saudara, ya, kamu dan saya, kita adalah murid-murid Yesus. Ada rancangan Bapa untuk kamu dan saya. Jadi rancangan kita harus kita ketepikan demi rancangan Bapa untuk kita. Saudara, ada firman berkata, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Seperti jauhnya langit dari bumi, demikian jauhnya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Dan rancanganku bagimu adalah rancangan-rancangan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, ada pengharapan Bapa kepada tugas yang diberikan kepada Yesus. Yaitu hari depan yang penuh dengan gilang gemilang. Dan Yesus mengikuti itu. Yesus mentaati itu. Yesus masuk ke dalam rancangan Bapa itu. Tapi saudara, ketika kita berjalan untuk mengikuti jalan Yesus, seperti Yesus dihalang oleh iblis. Ya, ingat waktu Yesus dicobai iblis di padang gurun dalam Matius 4 ayat 10, apa kata Yesus kepada iblis? Hanyalah kau iblis, kata Yesus. Tetapi iblis yang sama ini juga yang masuk dalam pikiran Petrus dan menghalang Yesus untuk mencapai tujuan Bapa, untuk menggenapi rancangan Bapa. Apa Yesus kata kepada Petrus? Sebenarnya Yesus berkata kepada iblis yang ada dalam pikiran Petrus, engkau satu batu sandungan bagiku, engkau satu penghalang bagiku. Saudara, sama seperti Yesus dihalang, dihadang, diganggu, diserang, supaya dia tidak dapat
menggenapi rancangan Bapa dalam kehidupannya. Demikian juga kamu dan saya, saudara. Ketika kita bertekad untuk berjalan bersama Yesus, pada masa yang sama iblis bertekad untuk menghalang jalan kamu. Iblis bertekad menciptakan hadangan. Iblis bertekad menciptakan batu sandungan di hadapan kamu. Iblis akan pakai orang yang terdekat dengan kamu. Ingat, iblis pakai Petrus. Karena Petrus paling dekat dengan Yesus. Perkataan-perkataan Petrus itu kedengarannya baik. Dia sayang Yesus. Dia tidak mau Yesus mati. Dia tidak mau Yesus menderita. Dia tidak mau Yesus ditangkap. Baik memang. Ya. Iblis pun boleh pakai orang-orang di sekitar kamu menggunakan perkataan-perkataan iblis dalam pikiran mereka, yaitu perkataan yang baik, yang indah, yang memuji kamu, yang menyanjung kamu, yang mengangkat kamu, dan kamu suka disanjung, suka diangkat, suka dipuji. Akhirnya matlamat untuk berjalan bersama Yesus yang kamu rancang patah di tengah jalan. Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, dan kamu harus bertekad berjalan bersama Yesus. Tekad kamu itu harus disertai dengan menyangkal diri dan memikul salib. Orang yang menyangkal diri, dia sudah tidak perlukan puji-pujian dari orang. Dia tidak perlukan disanjung, dia tidak perlu dihormati, dia tidak perlu diberikan ucapan terima kasih. Dia tidak perlu dibodek lagi. Tidak perlu. Memang dulu waktu kita di luar Yesus, kita suka dipuji, kita suka dihormati, kita suka disanjung. Kita suka orang mengucapkan terima kasih dengan kita. Kalau dia lupa ucapkan terima kasih, orang tak tahu diri, kamu kata. Biasa dalam kegelapan orang duniawi, biasa kalau dulu kita suka itu. Tapi semasa kita mau berjalan bersama Yesus karena kita telah menjadi anak Yesus, telah menjadi orang percaya, telah menjadi orang Kristen, ketika kamu berjalan bersama Yesus, kamu harus tahu, kamu harus menjadi seperti Yesus. Biarkan ditangkap, biarkan dihina, biarkan disiksa, biarkan disalib, pikul salib kamu. Sangkal diri kamu. Kamu tidak perlukan lagi penghormatan, ucapan terima kasih. Kamu tidak perlu dipuji-puji, tidak perlu disanjung, tidak perlu dibodek. Oh, kalau dia tidak mau bodek saya tidak tolong dia. Jangan begitu. Saudara, jangan biarkan pikiran-pikiran kamu digunakan oleh iblis untuk menghalang komitmen kamu berjalan bersama Yesus. Dan saya percaya impian kita yang paling besar, kalau kamu mempunyai impian di dunia ini sekarang, impian kamu yang terbaik, yang paling besar haruslah mimpi berjalan bersama Yesus. Kamu harus mimpi, kamu harus mempunyai impian, kamu harus mempunyai keinginan, kamu harus mempunyai dorongan yang kuat dan tertinggi untuk berjalan bersama Yesus. Pikul salib kamu, sangkal diri kamu. Kalau dulu kamu suka dihormati, sekarang kamu tidak dihormati pun kamu tidak sakit hati. Kalau dulu orang selalu ucapkan terima kasih dengan kamu, thank you, thank you, thank you. Sekarang kalau orang tidak ucapkan, bagi kamu tidak ada masalah. Karena itu pikul salib. Itu masalah kecil aja. Kalau sekarangnya orang-orang yang telah kamu bantu tiba-tiba mengecewakan kamu biasa saja. Jadi sekarang kita tidak memerlukan lagi, saudara, puji-pujian,
sanjungan, penghormatan, ucapan-ucapan yang menyanjung dan meninggikan kita daripada dunia ini. Kita tidak perlukan lagi itu sekarang. Ya, kita tidak perlukan semuanya itu lagi sekarang. Ya. Kita membaca ayat 23 sekali lagi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Di sini kita melihat Yesus serta-merta menolak. Ya, Yesus serta-merta menolak. Yesus katakan tidak kepada perkataan yang keluar dari mulut Petrus. Karena Yesus itu perasaan dan dia tahu bahwa itu bukan Petrus, itu roh jahat di dalam Petrus. Roh jahat itu juga nanti di dalam Yudas untuk mengkhianati Yesus. Jadi saudara, kalau kamu mendengar perkataan-perkataan dari orang-orang yang dekat dengan kamu, kawan kamu, jiran kamu, sahabat kamu, bos kamu, ayah kamu, ibu kamu, istri kamu, suami kamu, boleh saja mereka menggunakan perkataan-perkataan yang dikirimkan iblis dalam pikiran mereka. Kamu harus serta-merta katakan, "Enyalah iblis." Bahaya juga ya. Nanti istri kamu tersinggung kamu cakap nyala iblis. Cerai kita besok, dikatakan. Ya, kita gunakan perkataan, mungkin kita rubah caranya. Ya, kita rubah caranya. Kita lebih berhikmat. Maksudnya, kan manusia ini lemah. Ya, Yesus tidak peduli Petrus lemah atau tidak, itu dia punya hal. Petrus mau tinggalkan Yesus itu, Yesus pun tidak peduli. Saya rasa kalau Yesus masih hidup dalam dunia ini sekarang, dia pun tidak peduli orang mau ke gereja atau tidak, itu dia punya hal. Pokoknya kalau dalam pikirannya ada iblis, aku enyahkan iblis itu. Jangan kamu terima perkataan itu. Jika mereka menggunakan perkataan-perkataan yang terlampau menyanjung kamu, atau perkataan yang negatif, perkataan yang jahat, atau cerita-cerita yang tidak baik, cerita-cerita yang negatif, cerita-cerita yang gosip, jangan kamu terima, jangan kamu layan, jangan kamu besar-besarkan. Jangan kamu expose, jangan kamu batu apikan, supaya kamu tidak menjadi bagian Petrus, supaya kamu tidak menjadi bagian mereka, bagian iblis maksudnya. Karena iblis mau pengaruhi kita. Kenapa saudara? Kalau setiap kali kamu menerima perkataan negatif, kamu aminkan. Memang kamu tak katakan amin, tapi kamu suka dengar. Setiap kali orang bergosip, kamu aminkan. Setiap kali orang cerita perkara-perkara yang buruk, yang jahat tentang seseorang, kamu suka dengarkan. Kamu tahu setiap kali kamu suka mendengarkan, kamu dengarkan gosip, kamu dengarkan yang negatif, kamu dengarkan yang buruk, kamu dengarkan yang jahat. Lama-lama dalam pikiran kamu banyak sampah. Inilah yang akan menghalang kita berjalan bersama dengan Yesus. Karena berjalan bersama dengan Yesus itu bukan tentang badan jasmani kita, bukan tubuh jasmani kamu. Berjalan bersama dengan Yesus itu adalah hati dan pikiran kamu. Itu berjalan bersama dengan Yesus. Itu sebab kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, maksudnya di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu, ada kehendak Bapa yang kamu sukai, ada kehendak Bapa yang kamu cintai, ada kehendak Bapa yang kamu lakukan, ada kehendak Bapa yang kamu lakonkan, ada kehendak Bapa yang kamu
kamu praktis, yang kamu lakonkan, kehendak Bapa. Sangkal diri, pikul salib, itu kehendak Bapa. Mengampuni kehendak Bapa, memberi kehendak Bapa, menolong kehendak Bapa. Melupakan kesalahan orang lain kepada kamu, itu kehendak Bapa. Membiarkan hati kamu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, itu pun kehendak Bapa. Karena kalau hati kamu ya, dipenuhi dengan geram, panas, marah, iri, dengki, benci, tidak mungkin kamu dapat berjalan bersama Yesus dengan hati yang seperti itu. Ingat, berjalan bersama Yesus bukan tentang manusia jasmani, tapi adalah tentang hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita. Yesus berkata kepada perkataan Petrus itu apa? Kamu sebagai batu sandungan bagiku. Saudara, kalau iblis boleh menggunakan Petrus untuk mengirimkan batu halangan, batu sentuhan, batu sandungan, untuk menggagalkan amanat Bapa dalam Yesus, maka iblis pun boleh mengirim batu sandungan untuk menggagalkan rancangan Bapa kepada kamu. Boleh. Iblis boleh kirim orang lain, orang yang kamu percayai, orang yang kamu percaya. Mungkin kawan baik, mungkin kawan rapat. Ya, sekarang tidak ada kawan rapat lagi ya. Sekarang sudah ada jaga jarak 1 meter sekarang. Boleh saja iblis kirimkan orang-orang seperti ini untuk mengirimkan idea-idea iblis untuk menyerang kita. Itu sebabnya saya pernah ingatkan kepada jemaah sekalian, kamu harus perasaan, kamu harus waspada. Jika kamu mendengarkan perkataan-perkataan, kamu harus saring, buat penapisan. Apakah perkataan-perkataan ini dari Tuhan atau dari iblis? Apakah dia membawa damai dan sejahtera di dalam hati saya atau tidak? Jangan setiap perkataan, setiap nasihat kamu telan bulat-bulat. Memang nampaknya nasihat itu baik, tetapi belum tentu itu kehendak Tuhan untuk kamu. Jadi berjalan bersama dengan Yesus adalah berjalan dalam kehendak Bapa. Takluk kepada kehendak Bapa. Taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. Apapun harganya, Yesus membayarnya. Bayar harga untuk berjalan bersama Yesus. Ada yang harus kita buang, harus kita korbankan, harus ada sesuatu yang kita musnahkan untuk berjalan bersama dengan Yesus. Janganlah kamu merasa sayang untuk buang atau korbankan yang dulu kamu sayangi. Saya ingat satu lagu yang saya suka nyanyikan berapa hari ini. Ku mau ikut Yesus, ku mau iring Yesus. Di mana lagunya? Lupa saya. Saya suka lagu ini. Dalam handphone saya ada tuh. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Yesus.
kita mau ikut berjalan bersama dengan Yesus, dunia harus kamu lupakan. Kenikmatan dunia harus kamu ketepikan. Yang dulu kamu sukai haruslah kamu korbankan. Jangan rasa sayang. Kalau dulu kamu simpan jimat, hari ini kamu buang. Kalau dulu kamu simpan berhala, hari ini kamu buang. Kalau dulu kamu simpan tangkal, hari ini kamu buang. Kalau ada hobi kamu yang menghalang kamu ikut Yesus, itu pun harus kamu korbankan. Apa teguran Yesus kepada Marta? Waktu Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk di dapur. Apa kata Yesus kepada Marta? Apa kata Marta kepada Yesus? Marta mengharapkan supaya Maria tolong dia. Tapi kata Yesus, Maria telah memilih yang terbaik untuk dia. Dan Marta pula dia terlampau sayang dengan diri dia. Dia minta disayangi, minta diperhatikan, minta ditolong oleh Maria. Dia sendiri yang sibuk di dapur. Maria lebih suka duduk di kaki Yesus. Sama ya, kalau kita ada sel group, ada kebaktian, ada berbagai-bagai jenis orang. Sementara pastor sampaikan firman Tuhan dalam kita punya sel group, ada 2-3 orang di dapur buat teh, buat kopi, buat sup, buat bihun, segala macam lah, potong ayam, potong kambing, potong lembu, itu habis-habis dipotong di belakang tuh. Ya dulu saya pernah terlihat seperti itu. Ya. Karena orang yang mengikut Yesus, kita harus seperti Maria, tidak sayang diri lagi. Diri kita pun kita tidak sayang lagi. Maksudnya jangan sayang diri, tapi sayang orang. Yesus kata apa? Kalau kamu takut kehilangan nyawa, kamu akan kehilangan nyawa kamu. Kalau kamu tidak takut kehilangan nyawa kamu, kamu akan memperoleh nyawa kamu itu, kata Yesus. Karena kalau orang yang terlampau sayang diri, maka orang yang dekat-dekat dengan orang ini harus jaga hati orang itu. Jangan sampai terluka, jangan sampai tersinggung, jangan sampai salah cakap. Ini bukan dari Tuhan. Berjalan bersama dengan Yesus adalah satu perjalanan yang harus kita lakukan dengan membayar harga, dengan berkorban, dengan berpuasa, dengan menyangkal diri, dengan memikul salib. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih lagi, tidak mengharapkan pujian lagi, tidak perlu disanjung lagi, tidak perlu dibodek lagi, tidak suka gosip lagi, tidak suka mendengar pikiran-pikiran yang buruk tentang orang lain, tidak suka membincangkan perkara-perkara yang jahat dan tidak baik lagi. Berjalan bersama dengan Yesus supaya jalan kamu lurus. Karena jangan biarkan, saudara, ya, batu sandungan datang dalam pikiran kamu, halangan datang dalam pikiran kamu, serangan datang dalam pikiran kamu. Jangan biarkan. Ya. Maksudnya jangan layan orang-orang yang mau cerita gosip dengan kamu. Jangan layan. Kita kan anak Tuhan, jangan gosip ya. Nah, kamu berani cakap terus terang seperti itu. Tidak perlu takut dia nanti marah, kecewa dengan kamu. Ya. Karena gosip ini iblis, saudara. Ya, gosip ini iblis. Yang suka bergosip ini anaknya iblis. Ya, saudara, mari kita berjalan bersama dengan Yesus. Jalan serta Yesus
Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam susah, serta Yesus selamanya. Ini lagu ini dalam bahasa Tamilnya ada, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya pun ada. Dalam bahasa Inggrisnya saya kurang pandai. Luar biasa lagu ini, saudara. Mari kita berjalan bersama Yesus. Bukankah kamu Kristen? Bukankah kamu orang percaya? Bukankah kata kamu sudah dibaptis? Bukankah kata kamu anak Tuhan? Bukankah kamu kata surat baptis kamu ada 2? Bukankah kamu kata kamu ada kalung salib? Mari berjalan bersama Yesus. Tutup pikiran kamu seperti Yesus menutup pikiran Petrus daripada pemikiran iblis. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita berdoa, saudara. Kita berdoa. Saudara, apapun yang menghalang kamu untuk berjalan bersama Yesus, ingat, saudara, amanat daripada Bapa telah diberikan kepada Yesus, bahwa Yesus itu harus mati dan bangkit. Maka amanat daripada Bapa ada kepada setiap kamu dan saya. Kamu harus jalan dan menjayakan amanat agung Bapa kepada kamu dan saya. Amanat agung daripada Bapa kepada kamu dan saya adalah supaya kamu menjadi garam dan terang, supaya kamu memberitakan Injil, supaya kamu membaptis orang, supaya kamu menjadi saksi. Laksanakan kehendak Bapa itu. Apa yang baik bagi Yesus, baik untuk kamu dan saya. Walaupun Petrus ada di sebelah Yesus, iblis masih boleh datang dalam pikiran Petrus. Apalagi kita sekarang, saudara. Iblis masih boleh masuk ke dalam pikiran Petrus, mengirimkan buah pikiran yang jahat untuk menjadi batu halangan kepada rancangan Bapa dalam Yesus. Maka iblis pun sekarang masih bekerja yang sama untuk mengirimkan perkataan-perkataan yang kelihatannya baik, kedengarannya baik dan bagus dan indah, tetapi ujungnya memberikan hadangan dan halangan dalam hidup kamu. Tidak semua yang baik itu dari Tuhan. Saudara, kalau kamu mau berjalan bersama Yesus, penghalang yang paling besar ada di pikiran kamu. Peringatan amaran Yesus kepada Petrus, "Enyala iblis," dia katakan. Dalam pikiran Petrus ada penghalang untuk Petrus berjalan bersama Yesus. Dalam pikiran Petrus ada penghalang untuk Yesus menggenapi kehendak Bapa. Maka boleh saja terjadi dalam pikiran kamu sekarang ada penghalang untuk kamu mencapai kehendak Bapa, untuk kamu masuk ke dalam rancangan Bapa, untuk kamu berjalan dalam rancangan Bapa, untuk kamu masuk dalam kerajaan Bapa. Jadi kalau kamu mau mencari halangan yang paling besar yang menghalang hidup kamu untuk berjalan bersama Yesus, halangan itu ada dalam pikiran kamu. Jangan cari orang lain, gara-gara dia lah. Jangan cari kambing hitam, saudara.
Gara-gara dialah aku tidak ke gereja lagi. Gara-gara dialah aku tidak jadi Kristen lagi. Gara-gara dialah aku tidak jadi dibaptis. Gara-gara dialah aku jadi benci pastor. Semua cari orang lain. Tidak. Kalau kamu mau cari penghalang yang paling besar, yang menggagalkan kamu selama ini, tidak lagi berjalan bersama Yesus walaupun kamu Kristen, penghalang itu ada dalam pikiran kamu. Hari ini kita berdoa bersama-sama. Tangan Tuhan cukup panjang. Kalau hati kamu bersatu dengan hati saya, kalau Roh Kudus satukan hati kita, Dia ada bersama di tengah kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil kepada apa yang disuruhkannya. Bapa, kami berusaha hati, segala pikiran, buah-buah pikiran, idea yang bersembunyi dalam pikiran kami, yang menghadang kami berjalan bersama Yesus, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus, out dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kami tidak akan bergosip, kami tidak akan mencintai buah pikiran yang negatif, kami tidak akan membawa cerita-cerita yang kotor, yang buruk, yang jahat tentang siapapun kepada sesama kami. Dalam nama Yesus, pikiran buruk, pikiran jahat, pikiran gosip, pikiran najis, keluar, keluar, keluar dalam nama Yesus. Pikiran iblis, buah pemikiran iblis, buah pemikiran roh jahat, buah pemikiran dari nenek-nenek moyang kami yang menghalang kami percaya Yesus, kami perintahkan keluar dari minda kami, keluar dari pikiran kami, keluar dari minda kami, keluar dari pikiran kami dalam nama Yesus, out dalam nama Yesus. Saudara, Paulus berkata apa? Aku meruntuhkan setiap benteng. Aku menghancurkan pikiran-pikiran dan meruntuhkannya di bawah Yesus. Hari ini benteng-benteng iblis yang dibangun dalam pikiran kamu untuk menentang pengenalan akan Allah, benteng itu diruntuhkan, dirobohkan, diruntuhkan, dirobohkan demi nama Yesus. Ini doa kamu, saudara. Beginilah kamu harus berdoa. Tembok-tembok Jeriko, ya, di mana tembok Jeriko itu, saudara? Kamu tidak perlu buka mata cari mana ada tembok Jeriko. Tapi tembok Jeriko itu boleh jadi ada dalam pikiran kamu sendiri. Maka segala tembok-tembok Jeriko, tembok-tembok ciptaan iblis yang dibina dalam pikiran kamu dan saya, untuk menentang pengenalan akan Yesus, untuk menentang berjalan bersama Yesus, untuk menentang mencapai kehendak Bapa, dalam nama Yesus tembok Jeriko roboh, tembok Jeriko runtuh, roboh, diruntuhkan demi nama Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Dunia kami lupakan, dunia kami tinggalkan, kami mau mengikut Yesus. Kami mau mengiring Yesus. Karena apa yang baik bagi Yesus, baik untuk kami. Apa yang baik untuk Petrus, baik untuk kami. Jika iblis harus dienyahkan dari Petrus, iblis harus enyah dari kami. Keluar dari kami, dari rumah kami, dari hati kami, dari pikiran kami. Keluar iblis. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, kami melihat iblis meninggalkan kami. Kami melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat ke bumi. Dia meninggalkan kami. Tempatnya dasar bumi yang paling dalam. Cacing adalah alas tidurnya. Tengkorak-tengkorak orang mati itulah adalah selimutnya. Begitulah yang terjadi atas musuh-musuh kami. Itulah yang menimpa musuh-musuh kami. Musuh-musuh kami yang menyerang pikiran kami, yang membangun tembok dalam pikiran kami. Biarlah mereka ditimpa kemalangan. Biarlah mereka ditumbangkan seperti yang Tuhan firmankan demi nama Yesus. Biarlah mereka dirobohkan, diruntuhkan seperti yang Tuhan firmankan demi nama Yesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah pulihkan pikiran kami. Pulihkan pikiran kami.
Terima kasih untuk pikiran yang baru. Terima kasih pemulihan pikiran. Terima kasih untuk pemulihan dalam jiwa kami. Kami terima pemulihan. Kami terima pikiran baru. Kami terima pikiran Kristus. Kami terima pikiran manusia baru. Dalam pikiran kami dan hati kami ada damai, ada sukacita, ada kebaikan, ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada kasih, ada kemurahan demi nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Tangan-Mu cukup panjang dan telah menjangkau kami, telah menjamah kami, telah memberkati kami, telah mengubahkan dan pulihkan kami. Kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Yes Tuhan, itulah janji kami, komitmen kami, suara hati dan pikiran kami. Kami mau ikut Yesus. Bukan badan kami saja, roh dan pikiran kami berjalan bersama Yesus. Ketika kami berjalan, kami memikirkan kehendak Bapa. Ketika kami berjalan, kami memikirkan kemuliaan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati kamu. Shalom. Tuhan berkati kamu. Percayalah, tangan Tuhan telah menjamah kamu dan Tuhan memberkati kamu. Tetaplah dalam hadirat Tuhan. Renungkan kembali firman ini. Berbahagialah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Bagikan firman ini. Sharingkan link ini. Berkati orang-orang lain juga. Ingat saudara, bukan tentang Kristen, bukan tentang baptisan, bukan tentang anak Tuhan, bukan tentang orang percaya, tetapi lebih daripada itu, mengikut Yesus sambil memikul salib dan menyangkal diri. Itulah harga yang kamu dan saya harus bayar. Tuhan memberkati kamu. Sampai Yesus datang yang kedua kali, Tuhan menyertai kamu. Berkat atas kamu. Berkat atas isi rumah kamu. Dalam nama Yesus. Amin.